Bab 6. Etika produksi dan pemasaran konsumen. Pengantar bab. Konsumen setiap hari dibombardir oleh berbagai iklan yang mendesak mereka untuk membeli produk-produk tertentu. Meskipun kadang dibela dengan disebut sebagai sumber informasi, iklan juga dikritik karena dianggap jarang memberikan indikasi yang benar tentang fungsi dasar sebuah produk dan kadang terlalu membesar-besarkan keunggulannya. Beberapa pakar ekonomi menyatakan bahwa pengeluaran untuk iklan sesungguhnya hanyalah pemborosan sumber daya, sementara ahli sosiologi mengkhawatirkan pengaruh-pengaruh budaya dari iklan. Bab ini akan mempelajari berbagai persoalan etika yang muncul dalam kaitannya dengan kualitas produk dan iklan. Beberapa bagian awal membahas sejumlah pendekatan terhadap masalah konsumen, dan bagian berikutnya membahas masalah iklan. Tujuan umum. Setelah mahasiswa membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan menerapkan bagaimana etika produksi dan pemasaran konsumen. Tujuan khusus. Setelah mahasiswa mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan hubungan pasar bebas dan perlindungan konsumen, menjelaskan 3 teori atau pandangan tentang kewajiban produsen terhadap konsumen, menjelaskan kewajiban konsumen untuk melindungi kepentingannya, etika produksi dan pemasaran konsumen, pasar dan perlindungan konsumen. Pada hakikatnya pasar bebas mendukung alokasi, penggunaan dan distribusi barang-barang yang dalam artian tertentu, dikatakan adil, menghargai hak dan memiliki nilai kegunaan maksimum bagi orang-orang yang berpartisipasi di dalam pasar. Lebih jauh dikatakan bahwa di dalam pasar yang seperti ini, konsumen memiliki kedaulatan penuh. Pada saat konsumen menginginkan dan bersedia membayar untuk suatu produk, maka para penjual mendapatkan insentif untuk memenuhi keinginan mereka. Jika para penjual tidak bersedia menyediakan apa yang diinginkan konsumen, maka para penjual akan mendapatkan kerugian. Dan begitupun sebaliknya, jika para penjual menyediakan apa yang diinginkan oleh konsumen, maka para penjual tersebut akan mendapatkan keuntungan. Pada pendekatan pasar terhadap perlindungan konsumen, keamanan konsumen dilihat sebagai produk yang paling efisien jika disediakan melalui bentuk mekanisme pasar bebas, di mana penjual memberikan tanggapan terhadap permintaan konsumen. Jika ada penjual yang dapat menyediakan produk yang lebih aman, maka konsumen akan bersedia membayar lebih tinggi kepada penjual tersebut, daripada kepada penjual yang tidak mampu menyediakan produk yang tidak aman. Sehingga dengan demikian, setiap produsen atau penjual harus menanggapi permintaan konsumen dengan selalu memproduksi produk-produk yang lebih aman, sehingga akan terjadi persaingan antar produsen atau penjual dan sekaligus akan menguntungkan konsumen. Akan tetapi, jika konsumen tidak mempedulikan masalah keamanan dan tidak bersedia membayar lebih mahal untuk produk yang lebih aman, maka tidak tepat bila keamanan produk dinaikkan sedemikian tinggi oleh peraturan pemerintah, di mana pemerintah mewajibkan agar produsen menaikkan tingkat keamanan setiap produknya, sehingga harga setiap produk pun meningkat. Intervensi pemerintah semacam ini akan mengganggu pasar, membuatnya tidak adil, tidak menghargai hak dan tidak efisien. Begitupun juga, dikatakan salah jika produsen atau pelaku bisnis memutuskan bahwa konsumen harus memperoleh lebih banyak perlindungan dengan memaksa mereka membeli produk dengan harga yang lebih tinggi. Otonomi penuh seharusnya milik konsumen untuk menentukan seberapa besar nilai keamanan yang diinginkannya. Konsumen juga berhak untuk menentukan pilihan-pilihan mereka terhadap produk-produk yang disediakan oleh produsen, sehingga dari sisi produsen akan bersaing untuk menyeimbangkan nilai produk dan harganya. Terdapat 7 karakteristik ketika pasar dikatakan sebagai pasar bebas, yaitu: banyak terdapat pembeli dan penjual. Semua orang bebas keluar masuk pasar. Semua orang memiliki informasi lengkap. Semua barang di pasar sama. Tidak ada biaya eksternal. Semua para pembeli dan penjual merupakan pemaksimal utilitas yang rasional. Pasar tidak diatur. Dalam pasar terdapat banyak pembeli yang menginginkan produk sesuai dengan keinginannya dan bebas memilih produk tertentu sesuai dengan kemampuannya membeli. Penjual yang banyak juga memungkinkan persaingan terjadi secara kompetitif dan adil, tidak ada dominasi dari sekelompok atau oleh satu penjual tertentu.
Pasar dikatakan efisien bila konsumen mempunyai informasi yang lengkap dan detail mengenai produk-produk yang mereka beli. Tetapi pada kenyataan banyak konsumen jarang memiliki informasi yang cukup, dikarenakan banyak produk-produk yang beredar di pasaran yang beragam dan bermacam-macam, dan hanya para ahli dan sedikit konsumen yang memperoleh informasi yang lengkap. Penyebab lainnya karena konsumen tidak mempunyai cukup akses untuk mendapatkan informasi tentang produk yang diinginkan. Dalam pasar bebas, konsumen diasumsikan sebagai individu yang selalu berpegang pada anggaran, rasional dan tanpa kenal lelah terus berusaha memaksimalkan kepuasan mereka. Sutrisna, 2002/102. Konsumen juga sangat berhati-hati dalam mengelola pengeluarannya, dengan prinsip ekonomi dasar yang dimilikinya yaitu selalu menekan pengeluaran tetapi menginginkan kepuasan dari nilai produk yang setinggi-tingginya. Kewajiban produsen dan konsumen. Dalam buku Etika Bisnis, Velasquez 2005-321-347 terdapat 3 teori atau pandangan berkaitan dengan kewajiban produsen dengan konsumen, yaitu teori kontrak, Dueker, dan teori biaya sosial. Masing-masing menekankan keseimbangan yang berbeda antara kewajiban konsumen terhadap diri mereka sendiri dengan kewajiban produsen terhadap konsumen. Pandangan teori kontrak menekankan kewajiban yang lebih besar pada konsumen, sedangkan pada teori Dueker dan teori biaya sosial menekankan sebagian besar tanggung jawab pada produsen. Teori kontrak. Dalam teori kontrak, hubungan antara produsen dan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Produsen mempunyai kewajiban moral terhadap konsumen adalah seperti hubungan kontraktual. Dalam pandangan kontraktual ini disebutkan bahwa saat konsumen membeli sebuah produk, maka konsumen secara sukarela menyetujui sebuah kontrak penjualan dengan perusahaan. Pada pihak produsen atau perusahaan dengan sukarela dan sadar menyetujui untuk memberikan sebuah produk kepada konsumen dengan karakteristik tertentu, dan konsumen juga secara sukarela dan sadar menyetujui membayar sejumlah uang pada produsen untuk produk tersebut. Dalam teori kontrak dinyatakan bahwa kontrak adalah sebuah perjanjian bebas yang mewajibkan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan isi persetujuan. Dalam kontrak kedua belah pihak wajib melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kontrak yang disepakatinya. Dalam teori Rawls memberi pembenaran pada pandangan yang didasarkan pada gagasan bahwa kebebasan kita diperluas oleh pengakuan atas hak dan kewajiban kontraktual. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam tindakan menyetujui kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh produsen maupun konsumen. Sutrisna, 2011/106, yaitu kedua belah pihak harus mengetahui sepenuhnya sifat perjanjian yang mereka buat. Kedua belah pihak tidak boleh dengan sengaja menyalahartikan fakta-fakta perjanjian pada pihak lain. Kedua belah pihak tidak boleh menyetujui perjanjian karena keterpaksaan atau pengaruh orang lain. Terkait dengan kewajiban perusahaan terhadap konsumen dalam teori kontraktual, perusahaan memiliki 4 kewajiban moral, yaitu kewajiban dasar untuk A. mematuhi isi perjanjian penjualan, dan kewajiban sekunder untuk B. memahami sifat produk, C. menghindari misrepresentasi, dan D. menghindari penggunaan paksaan atau pengaruh. Dengan kata lain, bahwa jika perusahaan mampu bertindak sesuai dengan kewajiban-kewajiban tersebut, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah menghormati hak konsumen untuk diperlakukan sebagai individu yang bebas dan sederajat dalam memperoleh perlakuan yang mereka setuju untuk dikenakan pada mereka. Lebih lanjut, hal-hal yang ada dalam teori kontrak, antara lain: kewajiban untuk mematuhi. Menurut pandangan kontrak, kewajiban moral paling dasar dari produsen adalah kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan membentuk pemahaman tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Produsen mempunyai kewajiban untuk memenuhi klaim yang dibuatnya tentang produk-produk tersebut. Klaim ini mencakup berbagai bidang dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Frederick Sturtevant, dalam Sutrisna, 2010/107 mengklasifikasikan bidang-bidang tersebut dalam 4 variabel, yaitu reliabilitas atau keandalan. Reliabilitas mengacu pada probabilitas bahwa sebuah produk akan berfungsi seperti yang diharapkan konsumen.
Sebuah produk dikatakan berfungsi dengan baik jika sama dengan hasil kali probabilitas dari masing-masing komponen. Jadi, jika komponen sebuah produk semakin banyak, maka produsen berkewajiban menjamin masing-masing komponen agar berfungsi sedemikian rupa sehingga reliabilitas produk tersebut sama dengan klaim yang dibuat produsen. Masa penggunaan. Masa penggunaan mengacu pada waktu atau periode di mana suatu produk berfungsi secara efektif seperti yang diharapkan konsumen dan dijanjikan produsen. Di sisi lain, konsumen juga menyadari bahwa penggunaan sebuah produk tergantung pada tingkat pemakaian oleh konsumen, dalam artian semakin sering digunakan dan semakin tidak baik cara penggunaan maka akan mengakibatkan penurunan fungsi dari produk tersebut. Walaupun ada pengharapan lain dari konsumen terhadap sebuah produk, yaitu adanya jaminan garansi dan perbaikan jika terjadi kerusakan atau masa penggunaan tidak maksimal. Tetapi garansi dan perbaikan cuma-cuma ini biasanya sudah diatur ketentuannya oleh produsen, dan konsumen hanya memiliki hak terbatas, seperti misalnya batas waktu yang ditentukan, tingkat kerusakan yang ditentukan dan juga dibatasi dalam melakukan perbaikan atau penggantian komponen tertentu. Faktor lain yang disadari atau tidak juga mempengaruhi pengharapan konsumen terhadap suatu produk, yaitu masalah kekunoan. Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, munculnya sebuah produk baru akan membuat produk lama menjadi tidak menarik lagi dan terlihat kuno atau lama. Dengan pandangan teori kontrak, maka produsen yang tanggap akan kebutuhan konsumen akan sebuah produk baru yang dapat berfungsi lebih efisien dan bergaya baru akan berusaha memenuhinya dengan membuat produk-produk terbaru. Kemudahan pemeliharaan. Klaim tentang kemudahan pemeliharaan berkaitan dengan bagaimana memperbaiki suatu produk dan menjaganya agar tetap berfungsi dengan baik. Klaim ini bisanya produsen memberikannya dalam bentuk jaminan atau garansi dan juga keringanan perbaikan pada komponen tertentu. Keamanan produk. Klaim terbuka dan tidak langsung pada keamanan sebuah produk mengacu pada tingkat resiko yang berkaitan dengan penggunaan suatu produk. Disadari atau tidak, semua produk yang didapatkan konsumen memiliki resiko tertentu, sehingga persoalan mengenai keamanan biasanya mencakup resiko yang dapat diterima dan diketahui. Dalam artian, bahwa suatu produk dikatakan aman jika resiko-resiko penggunaannya diketahui dan dinilai sebagai dapat diterima atau masuk akal oleh pembeli sesuai dengan pengharapan konsumen terhadap penggunaan produk tersebut. Kewajiban untuk mengungkapkan. Sebuah perjanjian dikatakan mengikat jika kedua belah pihak mengetahui apa yang dijanjikan, yaitu apa yang akan dilakukan dan bagaimana akibat dari perjanjian tersebut. Hal ini memberikan arti bahwa produsen yang akan membuat perjanjian dengan konsumen memiliki kewajiban untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Pada tingkat minimum, ini berarti bahwa penjual berkewajiban memberitahukan semua fakta pada konsumen tentang produk tersebut yang dianggap berpengaruh pada keputusan konsumen untuk membeli. Sebagai contoh tentang produk obat-obatan, produsen harus menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi kandungan, kontraindikasi, kegunaan dan lain-lain dari obat yang diproduksinya serta hal-hal lain yang harus diperhatikan sehubungan dengan penggunaan dari obat tersebut oleh konsumen. Kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Kesalahan dalam memberikan gambaran mengenai sebuah produk kepada konsumen berisiko lebih parah dibandingkan kegagalan dalam mengungkapkan informasi, meniadakan kebebasan untuk memilih. Produsen memberikan gambaran yang salah kepada konsumen dengan maksud untuk memanipulasi informasi sebuah produk, dengan harapan agar konsumen membayangkan dan memikirkan produk dimaksud merupakan hal yang salah. Beberapa cara yang sering dilakukan oleh produsen adalah dengan bahasa lisan atau verbal, yaitu dengan mengatakan sebuah produk tersebut baru padahal sudah lama atau kadaluarsa, atau jika dengan tulisan yaitu dengan tidak mencantumkan masa pembuatan dan dipajang bersamaan dengan produk-produk yang baru sehingga terlihat seperti produk baru. Tindakan ini adalah tindakan pembohongan, dan akan dikenakan sanksi baik secara langsung oleh konsumen jika sampai ketahuan maupun tidak langsung oleh pihak yang berwenang terhadap masa berlaku produk tersebut. Kewajiban untuk tidak memaksa. Ketika penjual atau produsen memanfaatkan kelemahan konsumen karena rasa takut atau tekanan emosional konsumen untuk membeli produk yang sebenarnya tidak diinginkan.
Sering sekali kita temui cara-cara penjualan sebuah produk yang dilakukan dengan cara memaksa, baik dengan cara lisan maupun tindakan fisik. Jika ini yang dilakukan, maka produsen bisa terkena sanksi hukum karena tidak mengindahkan hubungan kontrak yang memungkinkan konsumen bebas menentukan keputusannya untuk membeli sebuah produk. Ikatan kontrak mensyaratkan persetujuan sukarela atau bebas, maka produsen atau penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan ataupun faktor-faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan konsumen untuk menetapkan kemampuan secara bebas. Terlepas dari semua argumen di atas, teori kontrak juga mendapat kritikan dari berbagai pihak, dengan berbagai keberatannya. Keberatan utama terhadap teori kontrak ditujukan pada kejanggalan asumsi yang mendasarinya, yaitu teori kontraktual secara tidak realistis mengasumsikan bahwa produsen melakukan perjanjian secara langsung kepada konsumen, padahal diantaranya masih terdapat sejumlah pengecer, supplier, dan agen penjualan yang menjadi penghubung antara produsen dengan konsumen. Setiap kontrak sama dengan pedang bermata dua, yaitu bahwa jika konsumen dengan sukarela setuju untuk membeli sebuah produk dengan kualitas-kualitas tertentu, maka dia pun akan setuju untuk membeli sebuah produk tanpa kualitas-kualitas tersebut. Dengan kata lain, jika konsumen memiliki banyak kesempatan untuk memilih, memeriksa produk, beserta pernyataan penolakan jaminan, dan sukarela menyetujuinya, maka konsumen diasumsikan akan bertanggung jawab terhadap kecacatan yang ada pada produk yang dibelinya. Teori kontraktual mengasumsikan kedudukan produsen dan konsumen sama rata atau sederajat, padahal dalam kenyataannya tidak. Karena jika pembeli atau konsumen membeli sejumlah barang yang jumlahnya terlalu banyak, maka usaha untuk memeriksa produk cacat akan berkurang sehingga mungkin saja akan ada yang terlewatkan dalam hal ini, ketimbang pada produsen yang memproduksi satu produk tertentu. Sehingga biasanya kebanyakan karena keterbatasan informasi yang dimiliki konsumen dalam memutuskan membeli sebuah produk, saran dan rekomendasi penjual menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi keputusan pembeli atau konsumen untuk membeli produk tersebut. Sehingga penjual sangat mungkin melakukan pembohongan atau memanipulasi informasi produk. Jadi, kesejajaran yang dimaksud dalam teori kontraktual hanyalah sebuah pengecualian, yang tidak berlaku dalam banyak situasi. Teori Dueker. Teori Dueker tentang kewajiban perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada gagasan bahwa produsen dan konsumen tidak saling sejajar dan bahwa kepentingan-kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan-tujuan perusahaan yang dalam hal ini memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki konsumen. Karena produsen berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, mereka berkewajiban untuk menjamin bahwa kepentingan-kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawarkan. Pandangan Dueker dengan demikian menyatakan bahwa karena konsumen harus bergantung pada keahlian produsen, maka produsen tidak hanya berkewajiban untuk memberikan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuatnya, namun juga wajib berhati-hati untuk mencegah agar orang lain tidak terluka oleh produk tersebut. Perusahaan dianggap lalai atau melanggar kewajiban ini bila mereka gagal memberikan perhatian yang seharusnya bisa dilakukan dan perlu dilakukan untuk mencegah agar orang lain tidak dirugikan oleh penggunaan suatu produk. Perhatian juga perlu dimasukkan dalam mendesain produk, proses pembuatan, proses kendali mutu yang dipakai untuk menguji dan mengawasi produksi, serta peringatan, label, dan instruksi yang ditempelkan pada suatu produk. Pada semua aspek tersebut, menurut Dueker, pihak perusahaan yang dalam hal ini lebih ahli dan lebih mengetahui produk mereka, memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk mereka aman saat keluar dari pabrik, dan konsumen punya hak untuk memperoleh jaminan ini. Kegagalan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan merupakan pelanggaran atas kewajiban moral dalam memberikan perhatian dan juga terhadap hak konsumen untuk memperoleh perhatian, yaitu sebuah hak yang didasarkan pada kebutuhan konsumen untuk bergantung pada keahlian yang dimiliki produsen. Tanggung jawab yang dapat diberikan oleh teori Dueker pada produsen, secara umum mencakup 3 hal, yaitu desain. Produsen harus memastikan apakah desain sebuah produk mengandung bahaya,
dilengkapi dengan perangkat pengaman yang diperlukan, dan apakah menggunakan bahan-bahan yang memadai untuk keperluan penggunaan produk tersebut. Produsen bertanggung jawab karena mengetahui dengan baik desain sebuah produk, dan juga bertanggung jawab melakukan penelitian dan pengujian yang ekstensif untuk mengungkapkan semua risiko yang mungkin terjadi dalam penggunaan suatu produk dalam berbagai kondisi pemakaian. Hal ini memerlukan pengamatan atas konsumen serta perilaku mereka, menguji produk dalam berbagai kondisi pemakaian, dan memilih bahan-bahan yang cukup kuat untuk menghadapi tingkat pemakaian yang beragam. Pengaruh-pengaruh usia produk dan tingkat penggunaan juga perlu dianalisis dan dipertimbangkan dalam proses desain. Staf teknisi harus mengetahui bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dari penggunaan dalam waktu yang lama, serta memberitahu konsumen tentang kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Selain itu, ada juga kewajiban untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi terkini dalam mendesain sebuah produk, khususnya bila teknologi tersebut memberikan cara-cara mendesain produk yang memiliki tingkat resiko lebih rendah. Produksi. Manajer produksi perlu mengawasi proses pemanufakturan untuk menyingkirkan produk-produk yang cacat, mengidentifikasi kelemahan yang muncul selama produksi, dan memastikan bahwa tindakan mengganti material dengan bahan yang lebih murah ataupun langkah-langkah ekonomi lain tidak terjadi selama proses pemanufakturan yang dalam hal ini akan berpengaruh terhadap hasil akhir produk. Untuk memastikan hal ini, harus ada pengendalian mutu yang memadai atas bahan-bahan yang akan dipakai selama berbagai tahapan proses produksi. Informasi. Produsen perlu melampirkan label, peringatan, atau instruksi pada produk yang memberitahu pemakai tentang semua bahaya penggunaan atau penyalahgunaan suatu produk dan yang memungkinkan mereka menjaga diri. Instruksi ini haruslah jelas dan sederhana, dan peringatan kemungkinan bahaya atas penggunaan atau penyalahgunaan produk juga harus jelas, sederhana, dan mencolok. Seperti contoh, pada produk obat-obatan, produsen wajib memberikan peringatan kepada dokter tentang resiko, bahaya, atau efek samping yang telah diketahui dari hasil penelitian. Perusahaan dianggap melanggar kewajiban jika berusaha menyembunyikan atau tidak menyatakan bahaya-bahaya penggunaan obat-obatan yang diproduksinya. Jika perusahaan mengantisipasi bahwa suatu produk akan dipakai oleh orang-orang yang belum dewasa, lemah mental, atau belum berpengalaman untuk bisa menyadari bahaya penggunaannya, maka perusahaan perlu memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan jika penggunanya adalah orang-orang biasa. Sebagai contoh, produk-produk yang memerlukan kehati-hatian dalam kaitannya dengan listrik, jadi jika produk tersebut digunakan pada anak-anak, maka produsen perlu memberikan perhatian yang lebih dengan instruksi yang bisa orang tua lihat sehingga dapat mengawasi penggunaannya pada anak-anak. Hambatan utama teori Dueker adalah tidak ada metode yang jelas untuk menentukan kapan seseorang atau produsen telah memberikan perhatian yang memadai. Dengan kata lain, tidak ada peraturan yang tetap guna menentukan sejauh mana sebuah perusahaan perlu memberikan jaminan keamanan atas produknya. Hambatan kedua muncul karena teori ini mengasumsikan bahwa produsen mampu menemukan resiko-resiko yang muncul dalam penggunaan sebuah produk sebelum konsumen membeli dan menggunakannya. Kenyataannya, dalam masyarakat dengan inovasi teknologi yang tinggi, produk-produk baru yang kerusakannya tidak bisa dideteksi sebelum dipakai selama beberapa tahun atau beberapa dekade, akan terus disalurkan ke pasar. Contohnya adalah bagaimana penggunaan asbes yang setelah bertahun-tahun akan menimbulkan kanker, meskipun produsen mungkin memiliki keahlian yang lebih tinggi dari konsumen, namun keahlian ini tidak menjadikan mereka mengetahui segalanya. Jadi siapa yang harus menanggung biaya kerugian akibat penggunaan produk-produk yang belum diketahui produsen yang jauh sebelum akibat yang ditimbulkannya muncul? Hambatan lainnya, bahwa teori Dueker terlihat paternalistik, di mana teori ini mengasumsikan bahwa produsen adalah pihak yang mengambil keputusan-keputusan penting bagi konsumen, setidaknya dalam kaitannya dengan tingkat resiko yang layak diterima konsumen. Sehingga ada pertanyaan, apakah keputusan ini seharusnya diberikan pada konsumen yang bisa memutuskan bagi diri mereka sendiri apakah mereka ingin membayar biaya tambahan untuk produk-produk dengan tingkat resiko yang lebih rendah? Teori biaya sosial tentang kewajiban perusahaan.
Teori ketiga tentang kewajiban perusahaan memperluas kewajiban tersebut di luar kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hubungan kontraktual serta kewajiban memberikan perhatian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan. Pandangan ketiga ini menyatakan bahwa perusahaan harus membayar biaya kerugian yang diakibatkan oleh semua kerusakan atau cacat produk, sekalipun perusahaan telah memberikan semua perhatian dan dalam proses pembuatannya telah mengambil langkah untuk memperingatkan konsumen tentang kemungkinan bahayanya. Menurut pandangan ini, perusahaan berkewajiban menanggung semua kerugian, termasuk kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan produk yang tidak bisa diperhitungkan atau diketahui sebelumnya. Teori ini menjadi dasar dari doktrin hukum pertanggungjawaban penuh, dibentuk dari argumen-argumen utilitarian. Argumen utilitarian menyatakan bahwa biaya-biaya eksternal dari kerugian yang diakibatkan dari cacat dalam desain sebuah produk merupakan bagian dari biaya yang harus ditanggung perusahaan dalam memproduksi dan menggunakan suatu produk. Sebagai akibatnya, dengan meminta perusahaan menanggung biaya eksternal untuk mendesain dan memproduksi barang, berarti semua biaya diinternalisasikan dan ditambahkan ke dalam harga jual produk. Internalisasi biaya seperti ini, menurut pendukung teori biaya sosial, akan mengarahkan pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien, seperti karena harga jual akan merefleksikan semua biaya dalam proses produksi dan penggunaan barang, dan kekuatan-kekuatan pasar akan menjamin bahwa jumlah produk yang beredar tidak terlalu banyak dan sumber daya yang ada akan digunakan secara lebih baik. Karena perusahaan harus menanggung semua biaya, maka mereka akan memberikan perhatian yang lebih besar sehingga tingkat kecelakaan yang terjadi akan berkurang, sehingga perusahaan akan berusaha menekan biaya sosial dari kecelakaan, dan ini perhatian yang lebih efisien terhadap sumber daya manusia. Internalisasi biaya kecelakaan. Cara seperti ini memungkinkan perusahaan mendistribusikan biaya sosial ke semua pemakai produk dan tidak hanya membebankan kerugian tersebut kepada individu yang mungkin tidak mampu menanggungnya. Kalau dilihat lebih jauh, dasar teori pandangan biaya sosial tentang kewajiban perusahaan adalah sejumlah asumsi utilitarian tentang sifat efisiensi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa penggunaan sumber daya yang efisien adalah sangat penting bagi masyarakat sehingga biaya sosial harus dialokasikan dalam cara apapun yang dapat mengarahkan pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya dengan lebih baik. Kritik utama terhadap pandangan biaya sosial tentang kewajiban perusahaan adalah karena pandangan ini dianggap tidak adil. Tidak adil karena melanggar norma-norma keadilan kompensatif. Keadilan kompensatif mengimplikasikan bahwa seseorang wajib memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan hanya jika mampu memperkirakan dan melakukan tindakan untuk mencegahnya. Dengan memaksa perusahaan membayar ganti rugi atas akibat-akibat yang tidak bisa mereka perkirakan atau mereka cegah, maka teori biaya sosial memperlakukan perusahaan secara tidak adil. Etika iklan. Semua pasti mempunyai pendapat yang sama tentang iklan, yaitu industri periklanan merupakan bisnis yang sangat besar. Pertanyaannya adalah, siapa yang membayar semua pengeluaran iklan ini? Pada akhirnya, biaya iklan harus ditutup dari harga yang dibayar konsumen untuk produk-produk yang mereka beli, atau dengan kata lain bahwa konsumenlah yang membayar biaya iklan. Apa yang diperoleh konsumen dari iklan? Menurut sebagian konsumen, sangat sedikit yang mereka dapat dari adanya iklan. Sejumlah hasil survei menunjukkan bahwa 66% konsumen merasa bahwa iklan tidak mengurangi harga barang, 65% meyakini bahwa iklan membuat orang-orang membeli barang yang sungguhnya tidak mereka butuhkan, 54% merasa bahwa iklan merupakan hinaan terhadap kecerdasan manusia, dan 63% merasa bahwa iklan tidak menyajikan kebenaran. Namun demikian, para pembela industri periklanan melihat segala sesuatunya secara berbeda. Iklan menurut mereka, pada intinya adalah komunikasi, di mana fungsi dasarnya adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk-produk yang tersedia, sebuah jasa yang menguntungkan. Definisi iklan komersial didefinisikan sebagai salah satu bentuk informasi, dan yang memasang iklan adalah yang memberi informasi. Implikasinya, fungsi iklan adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen. Akan tetapi,
Definisi iklan ini tidak dapat membedakan antara iklan dengan, misalnya publikasi lain seperti Consumer Reports, yang membandingkan, menguji, dan mengevaluasi secara objektif daya tahan, tingkat keamanan, kerusakan dan kegunaan berbagai produk. Iklan sering tidak memuat banyak informasi objektif karena alasan yang sederhana, yaitu bahwa fungsi utamanya bukan untuk memberikan informasi yang tidak bias. Dan fungsi sesungguhnya adalah untuk menjual sebuah produk kepada para calon pembeli, dan apapun informasi yang dibawa iklan tersebut sifatnya hanya sebagai tambahan dari fungsi dasar dan biasanya informasi tersebut ditentukan oleh fungsi dasar. Pembahasan tentang aspek-aspek etis dari iklan dapat dikelompokkan menurut sejumlah karakteristik yang ditunjukkan sebelumnya, yaitu pengaruh sosial. Beberapa kritikus menyatakan bahwa iklan memberikan sejumlah pengaruh buruk pada masyarakat, yaitu seperti menurunkan cita rasa manusia, merupakan pemborosan sumber daya dan menciptakan monopoli. Pengaruh psikologis iklan terhadap masyarakat. Satu kritik yang biasa diajukan adalah iklan merendahkan cita rasa publik dengan cara menyajikan tampilan-tampilan yang menjengkelkan dan secara estetis tidak menyenangkan. Agar bisa efektif, iklan kerap kali harus intrusif, mengganggu, mencolok, dan ditampilkan berulang-ulang. Jadi, agar bisa dipahami oleh orang-orang yang paling bodoh, iklan haruslah membosankan, hambar, dan menghina inteligensi orang yang melihatnya. Kritikan yang lebih tajam adalah bahwa iklan merendahkan cita rasa konsumen dengan secara bertahap dan tidak kentara menanamkan nilai-nilai dan gagasan materialistik tentang bagaimana kebahagiaan bisa dicapai. Karena iklan bisa dipastikan menekankan konsumsi atas produk-produk material, maka orang-orang didorong untuk melupakan kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain, yang lebih penting dan juga cara-cara lain yang lebih realistis untuk mencapai pemenuhan diri. Akibatnya, usaha pribadi dialihkan dari tujuan dan sasaran non-materialistik, yang dalam hal ini lebih mampu meningkatkan kebahagiaan dan disalurkan ke konsumsi material. Keyakinan dan sikap seseorang adalah hal yang sangat sulit diubah tanpa adanya kesediaan untuk menerima pesan yang ditawarkan. Jadi, keberhasilan iklan mungkin lebih bergantung pada daya tariknya pada nilai-nilai yang sesungguhnya telah dimiliki konsumen dibandingkan pada kemampuan iklan untuk menanamkan nilai-nilai baru. Sehingga dengan demikian, maka iklan tidak bisa dikatakan menciptakan nilai dalam masyarakat tetapi hanya merefleksikannya. Selama beberapa dekade, Nicholas Kaldor dan sejumlah penulis lain menyatakan bahwa usaha iklan yang masif dari perusahaan-perusahaan modern memungkinkan mereka mencapai dan mempertahankan monopoli atau oligopoli atas pasar. Velasquez, 2005:340. Monopoli biasanya memimpin kepada harga jual yang lebih tinggi. Argumen Kaldor cukup sederhana, yaitu karena perusahaan besar memiliki sumber daya finansial untuk melakukan usaha iklan yang masif dan mahal untuk memperkenalkan produk mereka. Iklan-iklan ini menciptakan loyalitas dalam diri konsumen terhadap merek yang diciptakan perusahaan, sehingga perusahaan yang bersangkutan mampu mengendalikan sebagian besar pasar. Sementara itu perusahaan-perusahaan kecil tidak mampu memasuki pasar karena tidak memiliki sumber daya finansial yang diperlukan untuk iklan agar konsumen loyal pada merek yang mereka ciptakan. Akibatnya, beberapa perusahaan oligopoli kecil mengendalikan pasar konsumen sementara perusahaan-perusahaan kecil tidak bisa masuk ke pasar. Pembentukan keinginan dalam diri konsumen. John K. Galbraith dan penulis lain telah menyatakan bahwa iklan bersifat manipulatif. Iklan dimaksudkan untuk menciptakan keinginan dalam diri konsumen untuk tujuan penyerapan output industri. Galbraith, Velasquez, 2005:340 membedakan antara dua keinginan yang memiliki dasar fisik, seperti keinginan untuk memperoleh makanan dan tempat tinggal, dan keinginan yang memiliki asal-usul psikologis, seperti keinginan seseorang akan barang-barang yang membuatnya merasa berprestasi, memberikan perasaan bahwa dirinya setara dengan para tetangganya, mengalihkan pikirannya, memberikan aspirasi seksual, menjanjikan penerimaan dalam masyarakat, meningkatkan perasaan subjektif atas kesehatan dirinya, memberikan kesempatan untuk memperoleh keindahan pribadi atau secara psikologis dianggap bermanfaat. Jadi,
Sesungguhnya iklan digunakan untuk menciptakan keinginan-keinginan psikis yang bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang membeli apa yang diproduksi, atau dengan kata lain, untuk menyerap output sistem industri yang semakin besar. Pengaruh iklan pada keyakinan konsumen. Kritikan umum terhadap iklan berkaitan dengan pengaruh iklan pada keyakinan konsumen. Karena iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi, maka iklan bisa dipercaya ataupun tidak bisa dipercaya seperti halnya bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Sebagian besar bentuk kritik terhadap iklan modern adalah pada aspek-aspek penipuannya. Sebuah iklan mungkin memberikan gambaran yang salah atas suatu produk dengan menggunakan rekayasa, pernyataan para ahli yang tidak benar, menyisipkan kata, dijamin, padahal tidak ada yang dijamin, menuliskan harga yang tidak benar, tidak menunjukkan cacat dalam produk, meremehkan produk pesaingnya, atau menggunakan nama merek yang mirip dengan merek yang telah terkenal. Beberapa bentuk iklan yang curang, menggunakan pola atau skema yang lebih rumit. Sebagai contoh, iklan yang mengumumkan penjualan atas sebuah produk yang selanjutnya diketahui bahwa produk tersebut sebenarnya tidak tersedia ataupun cacat. Saat konsumen sampai di toko, dia dibujuk atau ditekan untuk membeli produk yang lebih mahal. Secara etika, iklan telah lama dianggap melanggar hak konsumen untuk memilih bagi dirinya sendiri dan karena menciptakan ketidakpercayaan publik atas iklan sehingga meniadakan utilitas iklan dan bahkan bentuk-bentuk komunikasi lain. Sehingga yang jadi masalah adalah bukan memahami mengapa iklan semacam ini salah, namun memahami bagaimana iklan menjadi sarana penipuan dan otomatis juga tidak etis. Dilihat dari aspek-aspek komunikasi yaitu aspek pencipta komunikasi, aspek media komunikasi dan aspek penerima komunikasi, maka jika terjadi penipuan dan kebohongan ataupun kecurangan dapat dianalisis pada ketiga aspek komunikasi tersebut. Pertama, sebagai pencipta komunikasi, penipuan dan kecurangan melibatkan tiga kondisi berikut ini yaitu bahwa dia berkeinginan agar penerimanya meyakini sesuatu yang salah, dia mengetahui bahwa itu salah, dan dia secara sadar melakukan sesuatu yang mendorong penerima komunikasi meyakini sesuatu yang salah. Sehingga pencipta komunikasi adalah orang yang bersalah karena telah melakukan kebohongan. Tetapi di satu sisi, si pencipta ini tidak bisa juga dimintai tanggung jawab moral atas kesalahan penerima dalam menerima pesan komunikasi yang disampaikannya karena kecerobohan penerimanya. Persoalan moral yang muncul dari iklan sangatlah kompleks dan mencakup beberapa masalah yang belum terselesaikan. Berikut ini adalah ringkasan faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat menentukan sifat etis dari sebuah iklan Velasquez, 2005/344, yaitu pengaruh sosial. Pengaruh apa yang ingin dibentuk oleh pembuat iklan dari iklannya? Apa saja pengaruh-pengaruh aktual iklan pada individu dan masyarakat secara keseluruhan? Pengaruh pada keinginan. Apakah iklan tersebut menyampaikan informasi atau membujuk? Jika sifatnya persuasif atau membujuk, apakah iklan tersebut berusaha menciptakan keinginan yang irasional dan mungkin merugikan? Pengaruh pada keyakinan. Apakah isi iklan tersebut dapat dipercaya? Apakah iklan tersebut cenderung menyesatkan bagi orang-orang yang menjadi sasarannya? Privasi konsumen. Perkembangan teknologi dan informasi dalam proses komputerisasi berakibat sangat besar dalam peradaban manusia satu abad belakangan ini. Kemajuan pemrosesan komputer, database perangkat lunak, dan teknologi komunikasi telah memberikan kemampuan pada kita untuk mengumpulkan, memanipulasi dan menyebarkan informasi tentang konsumen dalam skala yang belum pernah tercapai sebelumnya dalam sejarah manusia. Kemampuan baru untuk mengumpulkan, memanipulasi dan menyebarkan informasi ini memungkinkan terjadinya invasi besar-besaran terhadap privasi konsumen serta menciptakan kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan akibat informasi yang salah. Secara umum, hak untuk memperoleh privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Dalam artian yang lebih sempit, hak privasi dapat didefinisikan sebagai hak seseorang untuk memutuskan apa, pada siapa, dan berapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkapkan pada pihak lain. Velasquez, 2005/345. Terdapat dua jenis privasi yaitu privasi psikologis dan privasi fisik.
Privasi psikologis adalah privasi yang berkaitan dengan kehidupan seseorang, yang diantaranya termasuk pikiran dan rencana, keyakinan dan nilai-nilai pribadi, perasaan dan keinginan. Aspek-aspek ini sangat berkaitan dengan orang yang bersangkutan sehingga melanggarnya berarti menyerang orang tersebut. Sedangkan privasi fisik adalah privasi yang berkaitan dengan aktivitas fisik, seperti aktivitas sehari-hari, ekspresi fisik lainnya yang dapat dilihat, sehingga dapat dikatakan bahwa privasi fisik melindungi privasi psikologis. Privasi fisik sangat tergantung dengan norma dan budaya di mana seseorang tersebut berada. Sebagai contoh di negara Brasil dan beberapa negara bagian Amerika mengenakan pakaian dalam saja di tempat umum mungkin terlihat sebagai pemandangan biasa, tetapi bagaimana kalau orang tersebut berada di negara Timur Tengah dengan pakaian tertutupnya? Tentu privasi fisik ini sangat menyesuaikan dengan tempat dan waktu tertentu. Privasi dianggap cukup penting sehingga perlu dikelilingi dengan perlindungan hak. Privasi memiliki beberapa fungsi protektif atau perlindungan. Pertama, privasi menjamin bahwa orang lain tidak mendapatkan informasi tentang kita yang jika terungkap, akan membuat kita merasa malu, menjadi bahan tertawaan, merasa rendah, menjadi korban pemerasan dan lain sebagainya. Kedua, privasi juga mencegah orang lain ikut campur tangan dalam rencana kita karena memang mereka tidak memiliki nilai-nilai yang sama seperti nilai yang kita yakini. Privasi melindungi kita dari gangguan mereka dan otomatis juga memberikan kebebasan bagi kita untuk berperilaku dalam cara-cara yang mungkin tidak lazim. Ketiga, privasi melindungi orang-orang yang kita cintai agar keyakinan mereka pada kita tidak terguncang. Mungkin ada hal-hal tertentu tentang diri kita yang jika diungkapkan akan melukai perasaan orang-orang yang kita cintai. Keempat, privasi juga melindungi individu dari ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Dengan melindungi privasi mereka, orang-orang akan terlindungi dari tindakan yang tanpa diketahui akan merugikan nama baik mereka sendiri. Privasi juga penting karena memiliki beberapa fungsi, memungkinkan, yaitu pertama, privasi memungkinkan seseorang menjalin persahabatan, cinta dan kepercayaan dengan orang lain. Tanpa kedekatan, hubungan-hubungan ini tidak akan berkembang. Namun kedekatan mensyaratkan berbagai informasi tentang diri seseorang yang tidak diberikan kepada semua orang serta melakukan aktivitas-aktivitas khusus dengan orang lain yang tidak dilakukan secara terbuka. Kedua, privasi memungkinkan terbentuknya hubungan-hubungan profesional tertentu. Sejauh hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien, psikiater dengan pasien memerlukan kepercayaan dan kerahasiaan, maka semua itu tidak akan ada tanpa privasi. Ketiga, privasi memungkinkan seseorang mempertahankan peran sosialnya. Eksekutif perusahaan misalnya, dalam kapasitasnya sebagai warga biasa mungkin ingin memberikan dukungan pada kasus yang tidak berkaitan dengan perusahaannya. Privasi memungkinkan eksekutif tersebut melakukannya tanpa merasa takut atau khawatir ada yang membalasnya. Keempat, privasi memungkinkan orang-orang menentukan siapa mereka dengan memberikan kebebasan dalam cara mereka menampilkan diri di masyarakat dan cara di mana masyarakat melihat mereka. Pada saat yang sama, privasi memungkinkan orang-orang untuk menunjukkan diri secara khusus pada orang-orang yang mereka pilih. Hak privasi konsumen perlu diimbangi dengan kebutuhan bisnis, seperti contoh hubungan yang terjalin antara konsumen dengan perusahaan asuransi, di mana biasanya konsumen harus memberikan beberapa informasi yang mungkin sangat pribadi bagi seseorang dan informasi tersebut harus diberikan pada perusahaan asuransi. Beberapa pertimbangan diusulkan sebagai kunci untuk menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan hak privasi, diantaranya, relevansi, pemberitahuan, persetujuan, ketepatan, tujuan dan penerima dan keamanan. Rangkuman. Sejumlah teori yang berbeda tentang tugas etis produsen telah dikembangkan, masing-masing menekankan keseimbangan yang berbeda antara kewajiban konsumen pada diri mereka sendiri dengan kewajiban produsen pada konsumen, pandangan kontrak, pandangan Dueker, dan pandangan biaya sosial. Pandangan kontrak menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada konsumen, sementara pandangan Dueker dan biaya sosial menempatkan sebagian besar tanggung jawab pada produsen.
Pandangan kontraktual mewajibkan produsen untuk mematuhi, mengungkapkan, tidak memberikan gambaran yang salah, dan tidak memaksa. Pandangan Dueker melihat bahwa produsen mempunyai tugas untuk memberikan perhatian kepada konsumen. Sedangkan pandangan biaya sosial mewajibkan produsen untuk mempertanggungjawabkan secara sosial sebab akibat yang muncul dari usahanya dalam bisnis. Iklan komersial didefinisikan sebagai salah satu bentuk informasi dan yang memasang iklan adalah yang memberi informasi, di mana fungsinya adalah untuk memberikan informasi pada konsumen. Beberapa pengaruh dari adanya iklan antara lain pengaruh sosial, pembentukan keinginan konsumen, dan mempengaruhi keyakinan konsumen. Berkaitan dengan privasi konsumen, hal-hal yang perlu diperhatikan antara kebutuhan bisnis dengan privasi konsumen yaitu relevansi, pemberitahuan, persetujuan, ketepatan, tujuan dan penerima dan keamanan dari sebuah produk pemasaran.